Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kelas 2 SD Muhammadiyah Serantau Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar pendidikan kemuhammadiyahan. Nah, sebelumnya anak-anak silahkan siapkan buku kemuhammadiyahannya. Dan sekarang kita buka halaman 25. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sholat berjamaah, hari ini kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran. Nah, di halaman 25 ini yang paling bawah, sudah? Oke. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Tentu saja anak-anak tidak asing lagi dengan kata Al-Quran. Pasti anak-anak yang di rumah tetap mengaji, tetap belajar, sudah terlalu hafal dan bisa bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Oke, baik. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sekarang Al-Quran sampai kepada kita umat Muhammad. Nah, anak-anak yang perlu diketahui ketika membaca Al-Quran, kita ada adab-adabnya atau ada tata cara yang baik ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kenapa sih ke Al-Quran itu harus ada tata caranya? Kenapa enggak seperti kalau kita membaca buku, bisa tiduran atau bisa di mana aja. Kemudian kenapa enggak seperti ketika kita membaca buku yang lainnya, kenapa harus Al-Quran? Iya, karena Al-Quran itu isinya adalah pedoman hidup kita. Nah, ada berapa aja sih adab Al-Quran itu? Sekarang kita buka halaman 26. Sudah? Oke. Di sini ada poin-poin atau ada beberapa bagian tentang apa aja adabnya. Oke, yang pertama silahkan dibuka halaman 26. Yang pertama adalah badan pakaian harus suci. Jadi anak-anak, kalau kalian setelah bermain seperti sepak bola, kemudian bermain di halaman, kemudian bermain yang kotor, nah itu tidak boleh anak-anak langsung kemudian membawa Al-Quran terus membacanya. Karena apa? Badan dan pakaian kita harus bersih dan suci. Nah, itu adalah salah satu tata cara atau adab yang baik ketika kita membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh sembarangan, nggih. Oke, kemudian yang kedua adalah di tempat baik dan suci. Di tempat baik dan suci itu contohnya musola, masjid. Terus kalau di dalam kelas boleh nggak? Boleh, asalkan tempat tersebut bersih dan suci. Ya nggak mungkin juga kan kita membaca Al-Quran kayak di kamar mandi atau ketika kita mungkin di dekat kandang. Nah itu kan banyak kotoran hewan. Kemudian di kamar mandi kan bukan tempat yang bersih dan suci. Jadi yang penting tempatnya itu bersih, kemudian suci. Nah, kemudian yang ketiga adalah membacanya dengan benar. Jadi tidak boleh asal-asalan. Kalau tajwidnya panjang harus dibaca panjang. Kalau tajwidnya pendek juga harus dibaca pendek. Nah, maka dari itu kita mumpung masih kelas 2 harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Bu Dewi, saya masih Iqra, belum Al-Quran. Gak apa-apa, yang penting rajin membaca huruf-huruf Arab, nanti anak-anak akan lancar membaca Al-Quran. Baik, kemudian yang keempat yaitu didahului dengan bacaan ta'awudz. Bacaan ta'awudz itu seperti apa sih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Nah, itu adalah bacaan ta'awudz. Sebelum anak-anak membaca Al-Qur'an, didahulukan membaca bacaan ta'awudz. Baik, karena bacaan ta'awudz itu adalah dimana kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan kepada setan. Oke. Poin yang kelima yaitu ketika membaca Al-Qur'an menggunakan tangan sebelah kanan. Ya, harus kita menggunakan tangan kanan, membalik halamannya, kemudian kita menentengnya, kemudian kita memegangnya, itu menggunakan tangan kanan. Ketika tangan kanannya kotor, terus kemudian tangan kanannya baru sakit, nah itu boleh, karena itu kita mendapatkan keringanan. Tetapi adab yang baik, tata cara yang baik adalah menggunakan tangan sebelah kanan. Oke, yang terakhir yaitu diakhiri membaca tasdiq. Tasdiq itu adalah shadaqallahul azim. Jadi ketika membaca Al-Qur'an tidak asal membuka, tidak asal langsung membaca, tetapi didahului dengan bacaan ta'awudz, dan ketika kita sudah selesai diakhiri dengan shadaqallahul azim. Tidak langsung tutup, taruh meja terus kemudian pergi. Nah, itu bukan tata cara yang baik. Oke. Kalau begitu kita cukupkan. Untuk tugas selanjutnya kita bahas halaman 27 dan 28 di Zoom besok hari Kamis. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.